Udah dinyalain, selamat. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Mbah Wongso Prayoga. Jadi pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kemarin beberapa hari saya memang sedang melakukan meditasi untuk mengetahui sebenarnya batu Hajarul Hikmah itu apa. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya. Bahkan jawaban ini bukan hanya saya yang tahu, karena nanti sebentar lagi Eyang Basuki akan datang dan akan menjelaskan semuanya kepada teman-teman yang nonton. Kata Eyang Basuki, biar semua orang tahu tentang batu Hajarul Hikmah. Namun sebelum itu tadi saya sudah mendapatkan kabar ya dari Mas Dobleh. Mas Dobleh kebetulan di dalam sana bersama Bang Trimok, Caplang. Ya. Udah itu aja ya berarti ya. Saya suruh nungguin tenda. Berarti mereka bertiga berada di dalam sana, dan katanya tadi mereka bertiga bertemu dengan iblis-iblis penguasa wilayah Gunung Pertapan. Dan terakhir katanya mereka bertiga juga bertemu dengan Raja Iblis penguasa sebagian wilayah Pertapan, dan mereka bertiga diserang sampai kocar-kacir. Bahkan tadi ngirim foto sama video, mereka sampai berdarah-darah cukup parah. Nah, mereka bertiga mengabarin ke sini supaya hati-hati, karena katanya raja-raja iblis di Gunung Pertapan ini sudah mulai merasa terganggu dan tidak terima karena anak buahnya ini satu persatu tumbang oleh mereka. Jadi mereka mungkin khawatir bahwa nanti raja-raja iblis tersebut datang ke sini dan mencari perhitungan dengan kami yang ada di sini. Jadi kami minimal sudah mendapatkan kabar, jadi kami di sini bisa menyiapkan diri. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah apa sih sebenarnya batu Hajarul Hikmah itu, ya ini nanti Eyang Basuki akan menjelaskan semuanya. Jadi hasil meditasi saya selama kurang lebih 3 hari atau 4 hari itu, ya alhamdulillah mendapatkan sebuah jawaban yang nanti akan dijelaskan ulang oleh Eyang Basuki. Sebenarnya beliau udah ada di sini, Eyang Basuki. Tinggal menunggu beliau masuk. Dinyalain aja kan itu, Selamat? Iya, Bang. Masih nyala? Ya biarin, jangan dimatikan, ini udah mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Yang, jika panjenengan sudah siap, insya Allah kami yang di sini juga sudah sangat-sangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silo. wabarakatuh. Nggih, Yang. Mohon maaf Yang. Dipateni ya peteng ya. Ya nggih, Yang. Ya sudah, begitu saja. Yang penting saya kelihatan, tapi tidak silau.
Baik yang. Mohon izin salaman dulu. Oh ya harus. Bagaimana tidak salaman? Keplak dasmu. Cium. Nah, nggih yang. Nah, ini kopinya siapa? Kopinya Iya Pak. siap. Rokok yang? Enak. Nanti rokok dulu. Oh nggih, yang alhamdulillah. Merokok? Enggak yang. Enggak ngerokok. Enggak ngerokok. Rokok nggak apa-apa. Enggak. Enggak mau. Jadi begini, cucu-cucuku. Iya yang bagaimana yang? Kau selamat. Nggih yang. Kau tadi sudah mendengarkan yoga berbicara Nggih yang. bahwa yoga setelah bermeditasi mendapatkan sebuah jawaban tentang batu Hajarul Hikmah yang. Hajarul Hikmah. Dan engkau, Amin, kau juga tahu apa tidak? Tahu tadi yang. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan kepadamu, Amin, dan kamu selamat, Nggih yang. Baik. dan kepada kalian semua cucuku. Iya. Jadi begini, Amin, dengarkan, Min. Iya yang. Saya mau bercerita tentang apa, Selamat? Tentang batu Hajarul Hikmah yang. Tentang batu Hajarul Hikmah. Boleh apa tidak ini saya bercerita? Boleh yang biar jelas. Boleh. Boleh sekali yang. Ya. Senang hati. Apa ya apa? Iya. Ya, jadi ini panjang tidak apa-apa. Enggak apa-apa yang. Ya. Biar paham kita ya. Dalam hati kalian pasti ngomong begini. Tinggal cerita saja, nanya-nanya terus. Begitu apa tidak? Tidak yang. Tidak. Iya. Ya udah. Jadi begini. Amin. Iya yang. Di tanah Bani Israel hiduplah seorang pemuda yang bernama siapa, Amin? Daud. Daud. Pintar kamu, Min. Ia bukan seorang bangsawan ataupun prajurit ternama. Ia hanyalah seorang pengembala domba Angon Wedus Iya yang. Iya. yang terkenal karena kesolehannya, keteguhan imannya, dan keberanian saat berhadapan dengan binatang buas di padang gurun. Namun apa, Selamat? Namun Daud menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar di sela-sela waktu mengembala domba. Jadi beliau menemukan sebuah batu yang sangat istimewa. Bukan batu biasa. Batu itu bernama Hajarul Hikmah. Batu apa? Hajarul Hikmah. Batu Hajarul Hikmah, yang berarti batu kebijaksanaan, yang insya Allah selalu membawa hikmah. Amin. Amin. Batu itu memancarkan cahaya redup yang menenangkan dan memiliki sebuah getaran kekuatan. Daud merasakan ketika ia menggenggam batu Hajarul Hikmah itu, hatinya menjadi lapang, pikirannya jernih, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan yang sangat dahsyat. Ia tahu bahwa ini adalah anugerah dari Allah yang disimpan untuk tujuan besar. Dan ia pun merahasiakannya dengan baik, bahkan sebaik mungkin. Dan
Untuk cucu-cucuku dengarkan juga ini. Bukan yang hanya di sini yang mendengarkan, tapi kalian juga harus tahu. Jadi, sementara itu, Bani Israel tengah ditindas oleh bala tentara kaum Jalut. Tahu apa tidak itu ceritanya? Tahu. Tahu. Ya. Jadi kaum Jalut itu sangatlah kuat dan juga kejam. Jalut adalah seorang raksasa yang sangat ditakuti. Pasukannya yang sangat ditakuti. Pasukannya yang tak terkalahkan. Dan setiap kali Bani Israel maju berperang, mereka pasti kalah. Kalah telak. Raja Talut, pemimpin Bani Israel yang diangkat oleh Nabi Samuel, berusaha membangkitkan semangat pasukannya. Ia berkata begini, kalau tidak salah, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa meminum airnya, ia bukan golonganku. Hanya segelintir prajurit yang setia, yang menahan dahaga dan tidak minum melebihi seteguk. Daud yang saat itu ikut bergabung sebagai sukarelawan, termasuk di antara yang sedikit itu, ia melihat ujian itu sebagai tanda untuk maju. Dan selamat, tibalah saat yang menentukan. Pasukan Bani Israel dan pasukan Jalut berhadapan dari barisan musuh. Muncullah Jalut yang gagah perkasa dengan baju besi tebal dan tombak raksasa. Ia menantang duel 1 lawan 1. Tak satu pun prajurit Talut yang berani maju. Dan saat itulah Daud muda. Amin. Daud muda melangkah maju. Raja Talut terkejut dan meremehkannya dan berkata, "Hei kau Amin." Bukan Amin, men. Daud. "Hei kau, Daud. Kau masih muda dan tak berpengalaman," kata Talut. Namun Daud menjawab dengan penuh keyakinan, "Tuhanku pernah menyelamatkanku dari cakar singa dan beruang. Dia pasti akan menyelamatkanku dari raksasa itu." Dan apa yang terjadi, Bawor? Yang terjadi, Jalut tertawa terbahak-bahak melihat lawannya yang hanya seorang bocah pengembala tanpa baju besi. "Apakah kau pikir ini anjing sehingga kau datang dengan tongkat?" ejek Jalut. Lalu Daud tidak menjawab. Ia hanya merogoh kantongnya dan menggenggam erat batu Hajarul Hikmah. Kekuatan dahsyat mengaliri tubuhnya. Ia memasukkan sebuah batu ke dalam ketapelnya. Tahu ketapel? Pelintang, betul. Lalu membidik dan melepaskannya dengan sekuat tenaga. Dan batu itu melesat begitu cepat, selamat, hingga tak terlihat oleh mata. Batu kecil itu yang digerakkan oleh kekuatan ilahi dari batu Hajarul Hikmah. Apa yang terjadi? Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua
hampir kena. Dan percobaan ketiga apa yang terjadi? Yang terjadi, batu Hajarul Hikmah itu tepat mengenai dahi Jalut yang terbuka di antara pelindungnya. Atau apa namanya? Baju sirah. Ya itulah, helm. Helm. Dan raksasa itu, Tumbang yang apa ini? oleng. Apa itu oleng? Oleng itu ya kayak Sempoyongan. Kayak orang mabok. Jadi apa namanya itu? Terkuyung-kuyung. Nah, lalu akhirnya tumbang dan roboh ke tanah dengan suara yang menggelegar. Dan kematian pemimpin mereka membuat pasukan Jalut takut, panik, dan juga kocar kacir dikejar oleh pasukan apa? Pasukan Talut yang. Nah, pasukan Talut. Dan kemenangan gemilang itu mengubah segalanya. Daud yang tadinya tidak dikenal kini menjadi pahlawan. Min. Raja Talut sangat mengaguminya dan menjadikannya Nabi Daud menantu. Daud mulai belajar banyak, termasuk belajar ilmu-ilmu pemerintahan atau kerajaan, dan terutama tentang strategi untuk berperang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menganugerahkan kenabian kepada beliau, Nabi Daud. Ia tidak hanya menjadi raja yang adil, tetapi juga seorang nabi yang bijaksana. Allah melunakkan besi untuknya, sehingga ia bisa membuat baju besi yang kuat hanya dengan tangannya saja. Ia juga diberi suara yang sangat merdu. Gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersamanya. Dan suara itu, suara yang sangat merdu, suara yang begitu indah, memukau, hingga siapapun yang mendengar lantunan zikirnya akan terhanyut. Dan akhirnya rahasia Hajarul Hikmah pada saat itu masih tetap tersimpan dengan rapi. Namun kebijaksanaan yang dipancarkan batu itu seolah-olah menular kepada Nabi Daud. Dalam memimpin, ia selalu mendapatkan ilham untuk memutuskan perkara dengan adil. Salah satu kisahnya yang terkenal adalah saat dua orang wanita datang kepadanya, mengaku sebagai ibu seorang bayi. Dengan kebijaksanaan yang diberikan Allah, Daud memutuskan perkara itu dengan cara yang sangat bijaksana. Dan di tengah-tengah masa-masa kenabiannya dan juga kerajaannya, lahirlah seorang putra dari istrinya yang solehah. Anak itu diberi nama, kau tahu apa tidak? Amin. Insyaallah tahu. Kau tidak. Sulaiman. Siapa? Amin. Nabiullah Sulaiman. Nah, jadi anak itu diberi nama Sulaiman. Sejak kecil Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasannya, mungkin ya seperti bapaknya, Daud. Dia menunjukkan sebuah kecerdasannya yang sangat luar biasa. Ia sering duduk di majelis ayahnya, memperhatikan dengan seksama
setiap keputusan hukum yang diambil. Dan amin, pada suatu hari Daud menggenggam tangan putranya dan menceritakan sebuah rahasia. Ia menunjukkan batu Hajarul Hikmah, batu yang dulu menjadi sumber kekuatan fisiknya saat melawan Jalut, kini terpancar sebagai cahaya kebijaksanaan yang cemerlang. Daud berkata seperti ini, amin. Wahai anakku Sulaiman. Dia sambil memegang Hajarul Hikmah. Wahai anakku Sulaiman. Inilah sumber rahmat yang Allah titipkan kepadaku. Kekuatan fisik telah kupergunakan untuk menegakkan kebenaran. Kini saat usiaku sudah senja, kekuatan itu akan berubah wujud. Allah akan menganugerahimu pemahaman agama dan kerajaan yang tak akan diberikan kepada siapapun setelahmu. Gunakanlah batu Hajarul Hikmah ini untuk kebijaksanaan, untuk memimpin umat, dan untuk digunakan ketika menghadapi hal-hal besar yang sekiranya tidak bisa kau tangani. Lalu dengan rendah hati Sulaiman menerimanya, menerima wasiat itu dengan hati yang lapang. Lalu ia tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya mewarisi tahta kerajaan, tetapi juga mewarisi hikmah kenabian dan cahaya Hajarul Hikmah tersebut terus bersinar, membimbing Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi raja yang paling agung, yang mampu memimpin bukan hanya manusia, tetapi mampu memimpin jin, angin, dan hewan-hewan dengan penuh keadilan dan dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Paham apa tidak kamu selamat? Insya Allah yang Kamu, amin. Insya Allah paham. Nanti manduk begini tidak paham. Lalu ada sebuah cerita lagi nih. Cerita apa? Mawar, Iya. kamu pengen pipis Iya. sana. Nanti ngompol malah bau. Permisi ya. Iya. Awas. Mana nih? Nanti rokok dulu. Oh iya, monggo ya. Jadi ini sambil mengingat-ingat ini. Oh iya, monggo. Ini yang nonton sudah paham apa belum? Mungkin cerita yang saya ceritakan ini tidak tertulis dalam sejarah. Mungkin hanya sebagian yang tertulis di sejarah, karena sudah jelas di situ. Nabi Daud saja merahasiakannya selama puluhan tahun. Jadi mungkin pada saat itu Nabi Daud memang sengaja merahasiakannya, ya mungkin sampai saat ini. Kenapa saat ini yang tadinya rahasia harus dibongkar? Ya karena zamannya ini sudah zaman edan. Mungkin memang sudah digariskan bahwa nanti turunnya pusaka batu Hajarul Hikmah bisa untuk membereskan masalah-masalah yang terjadi saat ini.
Dan mungkin ada satu hal yang sebenarnya tidak perlu saya ceritakan, tapi saya ingin ungkapkan sedikit saja. Monggo yang. Mungkin sebenarnya ini terbilang terlambat. Terlambat bahwa batu Hajarul Hikmah baru terdengar sekarang namanya, atau bahkan akan keluar wujudnya nanti. Sebenarnya itu terlambat. Mungkin saja jika dari dulu batu itu sudah ada dan orang-orang sudah tahu tentangnya, mungkin saja perang di sana tidak terjadi. Tetapi ya sudahlah, yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Kita sebagai umat Nusantara ini ya berdoa saja, mudah-mudahan peperangan di sana tidak berakibat ke wilayah negeri kita, Nusantara. Dan ini yang ingin saya ceritakan, bukan untuk mengajari kalian, tetapi untuk mengingatkan kalian agar tidak melakukannya. Melakukan apa begitu? Tanya. Yang mohon maaf, untuk melakukan apa itu ya? Iya yang. Jadi sebenarnya batu Hajarul Hikmah ini jika digunakan untuk hal-hal kebaikan, itu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Jika diceritakan kebaikannya, manfaat-manfaat yang sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Daud, sampai pagi tidak akan selesai. Tetapi itu tidak perlu saya ceritakan, karena sudah jelas manfaatnya sangat bagus. Tetapi ini, manusia seringkali menggunakan cara untuk memperoleh sesuatu dengan instan. Saya ambil contoh seperti ini, karena pada saat itu terjadi. Jadi pada saat zaman kerajaan Nabi Daud, beliau memiliki seorang sahabat yang sudah berumur. Beliau menginginkan wanita untuk dijadikan istri. Namun karena beliau tidak percaya diri untuk bertemu wanita, jadi ya tambah sulit untuk mendapatkan wanita. Pada saat itu sahabatnya itu meminjam batu Hajarul Hikmah kepada Nabi Daud dengan alasan untuk berjaga-jaga, karena beliau ingin keluar dari perbatasan wilayah kerajaan. Namun ternyata tidak digunakan untuk hal itu. Ternyata sahabatnya itu sudah merencanakan sesuatu yang licik. Ternyata sahabatnya itu meminjam batu Hajarul Hikmah untuk mencari, bukan mencari, tapi untuk menaklukkan wanita. Dan tanpa Nabi Daud ketahui, sahabatnya sudah mempunyai wanita. Dan akhirnya menikahlah dengan wanita tersebut. Setelah berhasil menikah, barulah batu itu dikembalikan kepada Nabi Daud. Dan dia berkata jujur, sekaligus meminta maaf. Kurang lebihnya seperti ini: maafkan diriku, Raja. Sebenarnya saya tidak menggunakan batu Hajarul Hikmah ini
untuk menjaga diri, tetapi untuk mencari pasangan hidup. Dia takut dimarahi, tetapi yang terjadi ternyata bukan seperti itu. Nabi Daud berkata, "Hei sahabatku, saya sudah tahu niatmu dari awal. Tapi saya ingin melihat bahwa apakah niatmu yang tidak bagus itu bisa terwujud dengan batu ini." Ternyata terwujud. Berarti di sini menandakan apa? Menandakan bahwa niat yang kurang baik pun batu Hajarul Hikmah memberikannya. Maka dari itu, kamu selamat, Nggih, Yang. kamu amin. Kalau bawor sih aman. Nanti jika seumpamanya ini kalian semua berhasil mendapatkan batu Hajarul Hikmah, jangan sekali-kali nanti kamu ini sudah mendengar manfaatnya malah dipakai untuk mencari istri muda. Tidak, Yang. Itu tidak boleh. Nggih, Yang. Tapi bisa. Kalau mau dicoba, ya silahkan. Nanti kan masalah dosa itu yang kamu yang nanggung. Nah, ini terkait dengan dosa. Iya. Jadi mereka sudah tahu bahwa batu Hajarul Hikmah ketika digunakan untuk hal yang tidak baik, ya kita katakan tidak baik karena apa? Ya untuk membuat wanita yang tidak suka menjadi suka, itu kan tidak baik. Betul. Tetapi bisa terkabul untuk apa namanya? Menaklukkan. Bukan ini. Kalau pada zaman itu ya melengsarkan seseorang yang memiliki jabatan, itu bisa. Seharusnya kan tidak boleh, Betul, ya. tapi bukan diperbolehkan, tapi bisa. Itu kan tidak baik. Dan pada saat itu ada yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Nabi Daud berkata, itu urusan mereka yang memiliki batu itu. Dosa-dosanya juga ditanggung sendiri. Ngapain kita repot-repot begitu? Ya ini bahasa saya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti kopi dulu. Oh, nggih, Yang. Apa mau dibikinin lagi, Yang? Ya boleh. Oh, nggih. Nah, bikinin. Jadi sekarang sudah paham apa belum nih? Saya memberikan informasi ini kepada kalian ini, terutama cucu-cucuku. Ini saya kelihatan apa enggak? Kelihatan banget, Yang. Nah, kalian sudah tahu apakah kalian nanti ketika memiliki akan digunakan untuk hal yang tidak baik meskipun terkabul. Nah, ini cengar-cengir ini yang nonton ini pasti dalam hati, wah, saya pengen jadi atasan, saya akan melengsarkan CEO itu. Nah, nanti jadi CEO bisa itu. Kecil, padahal niatnya tidak baik. Tapi kan kembali lagi, dosanya kan kamu yang nanggung. Betul, Yang. Mungkin ada yang bertanya begini sebagian, kalau batu itu bisa membuat dosa, membuat apa namanya ya dosa, kenapa harus ada? Kenapa harus diciptakan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Walaupun yang bertanya dalam hatinya juga akan melakukannya. Kadang-kadang kan begitu. Nggih, Yang. Yaitu sama saja bertanya tentang kenapa harus ada dosa, kenapa harus ada kejahatan jika Allah Maha segalanya. Kan seperti itu. Kalau hidupnya lempeng-lempeng saja tidak seru. Makanya Allah menciptakan baik dan buruk supaya bisa Lengkap. beragam. Ya, lengkap. Seperti itu. Paham apa tidak? Insya Allah paham. Ini, kalian sudah dengar baik-baik, ingat baik-baik. Bisa digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan agama. Dosanya, ya kamu yang nanggung. Ya,
Paham? Paham ya. Ini saya nanya ini, men. Nah, tapi ya, saya rasa cucu-cucuku ini orang-orang baik, orang-orang soleh dan solehah. Ya insya Allah mereka bisa melakukan itu. Karena manusiawi. Tapi biarlah. Ya, itu terserah mereka. Terserah kamu jika punya mau digunakan untuk apa, terserah. Kamu juga amin, terserah mau digunakan untuk apa. Tapi kan harus diingat lagi, dosanya ya kau yang nanggung sendiri, kamu yang nanggung sendiri. Jangan bertanya kenapa kalau dosa diadakan, jangan tanya itu. Nanti kalian akan tahu sendiri. Tetapi insya Allah, dengan didampingi oleh pusaka-pusaka yang sudah kalian miliki, di situ kan sudah ada pusaka, contohnya Al-Wasi, bisa mengingatkan atau menyadarkan bahwa itu tidak baik. Ada pusaka Khotam Sulaiman, ada tasbih Nur Ijabah, ada Al-Karimah, Anur Sabta Dharma. Insya Allah batu-batu pusaka yang lain ini nanti akan mengingatkan bahwa hei, jangan kau gunakan untuk hal itu, nanti kau akan mendapatkan dosa. Mungkin kalau batunya berbicara, ini akan jawab ini yang nonton ini, yang punya kan nonton, nggak apa-apa sedikit aja, tapi tidak boleh, dosa tetap dosa. Jadi seperti itu. Nanti setelah ini kalian akan tahu lebih banyak lagi, lebih luas lagi tentang manfaat-manfaat dari batu tersebut. Mungkin tidak hanya terdengar di telinga, tetapi kalian bisa melihat dengan mata. Dan tunjukkan kepada cucu-cucuku yang nonton. Bukan untuk pamer, tetapi untuk apa? Untuk mereka agar tahu bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Ya sudah kalau begitu. Ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tanya goblok. Nanti orangnya sudah nggak ada, baru wah tadi nggak nanya itu, Mat. Tadi nggak tanya itu, Min. Kamu nanya apa tidak, War? Om, mohon maaf, kopinya habis, Om. Itu bukan pertanyaan itu. Itu memberitahu. Minta kopi. Kopi habis. Iya, Beli. Apa? warungnya jauh. Warungnya jauh? Iya, Uangnya ada? warungnya nggak ada. Betul kopi. Masa saya ngopi segini harus minta ke cucu-cucuku? Jangan. Jangan belikan mereka kopi. Belikan rokok saja. Ya sudah, kalau begitu, jika tidak ada yang bertanya, saya pamit ini. Nggih, Yang. Tanya saja apa saja. Oh, nggih, Yang. Siap di sini, siap menjawab. Apapun pertanyaan kalian, saya jawab di sini. Ya, sebelumnya maaf yang mau Iya. nanya. Berarti batu itu bisa untuk pengasihan ya, Wah, untuk menundukkan lawan jenis gitu ya. Cil. Makanya saya ingatkan kamu, Amin. Anakmu kan sudah berapa? 2 yang 2. Marap semua itu. ya. Oh. Ya, jangan digunakan oleh kamu. Jangan digunakan untuk hal-hal itu. Untuk meluluhkan hati lawan jenis. Yang sejenis saja bisa. Yang sejenis saja bisa, tapi kan bukan untuk dinikahi. Misalkan ini, saya punya bos tapi bosnya galak. Bisa jadi baik. Bukan kamu jadi bosnya, dia jadi anak buahnya, bukan. Tapi jadi baik. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya, insya Allah, jika kamu yakin, Amin, yakin seyakin-yakinnya bahwa batu Hajarul Hikmah
sebagai perantara dari Allah. Bisa untuk segala hal. Asalkan yakin, pasti bisa untuk segala hal. Tapi ingat, apa ini? Allah SWT. Cari. Ingat sama Allah. Baiklah, ada lagi? Insya Allah cukup yang apa ini ya yang apa mohon izin yang Apa? saya ingin bertanya dengan apa yang panjenengan sampaikan barusan ini tadi. Saya teringat dengan kejadian tadi malam. Seperti beliau menyampaikan bahwa beliau adalah salah satu kerabat panjenengan yang disampaikan panjenengan ini sama persis dengan yang disampaikan sosok yang menemui kami tadi. Siapa namanya? Nanti jangan-jangan ditipu. Nah ya itu makanya saya pertanyakan ya. Ya, makanya saya juga nanya namanya siapa. Namanya Syekh Jalal. Oh iya. Semalam ya, saya jalan. Ya, saya tahu. Beliau menyampaikan apa saja. Seperti tadi yang saya sampaikan. Iya. Di samping itu juga Hampir sama beliau menyampaikan salam untuk panjenengan jika bertemu nanti. Kenapa tidak bilang dari awal kamu? Ya mohon izin yang saya ingin mendengarkan nasihat, ingin mendengarkan sebuah wejangan dari panjenengan ya. Tapi kan jadinya saya memberitahu yang kalian sudah tahu. Ya memang begitu yang ya intinya nanti Biar lebih jelas Ya, ya, maksudnya betul. beneran. Berarti kalian tidak percaya sepenuhnya kepada saudaraku itu. betul ya. Ya. Dengan adanya hadirnya panjenengan, alhamdulillah saya dan kami ya semakin lebih mantap bahwa batu Hajarul Hikmah memang Luar biasa. warisan dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, memang ya seharusnya seperti itu. Meskipun penampilan mereka seperti malaikat, seperti syekh, seperti nabi, kalian tetap harus waspada. Begitupun dengan diriku. Belum tentu diriku adalah diriku. Paham? Insya Allah ya. Ya sudah. Ini yang mau nanya, Apalagi ini? kalau misalnya batu Hajarul Hikmah itu buat menyembuhkan orang sakit itu bisa nggak ya? Sakitnya apa? Kayak sakit, ya maaf ya, kayak diguna-guna orang, kayak Kena sihir itu. sistem kena sihir gitu, atau sakit medis gitu. Jadi saya cerita lagi nih, tidak apa-apa. Betul apa yang nunggu? Kenapa? Silakan. Pada saat itu di dalam kerajaan Nabi Daud tentunya ada penasehat, ada tabib khusus untuk menangani keluarga kerajaan dan untuk menangani rakyat-rakyat yang sakit. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Nabi Daud pada saat itu mengutus tabibnya untuk mendatangi sebuah wilayah yang cukup jauh dari kerajaan. Di sana beliau ditugaskan untuk menyembuhkan penyakit langka. Penyakit langka pada saat itu saya lupa namanya. Ya kalau zaman-zaman sekarang ya kayak itu kemarin apa? Corona. Ya kan penyakit yang tidak diketahui ini apa, tapi banyak yang sakit, banyak yang mati. Pada saat itu si tabib dibekali dengan pusaka batu Hajarul Hikmah untuk pergi ke wilayah tersebut. Dan apa yang terjadi? Si tabib itu bingung sendiri. Karena ketika datang bingung, tidak ada yang sakit. Lalu beliau ingin pulang. Tapi di dalam perjalanan mau pulang, dia dihadang oleh warga atau rakyat.
mereka mengucapkan terima kasih atas kehadirannya telah menyembuhkan penyakit di wilayah itu hilang. Jadi kesimpulannya, tabib itu belum melakukan apa-apa, sakitnya sudah hilang. Nah, itu penyakit ada hubungannya dengan gaib. Kalau penyakitnya bukan gaib, bagaimana? Begitu, bukan, Amin? Iya, iya. Yaitu ya bisa. Jadi pada saat itu juga tabib lagi diutus oleh Daud, Nabi Daud, untuk menyembuhkan seseorang. Kalau tidak salah yang bernama, saya lupa lah, ada manmanya saya lupa. Dia sakit, sudah ditangani puluhan tabib tapi tidak sembuh. Ya karena Nabi Daud mendengar cerita tersebut, akhirnya mengutus tabib andalannya untuk menyembuhkan. Tentunya dengan dibekali batu Hajarul Hikmah. Dia datangi. Lalu yang beliau lakukan pada saat itu, beliau meminta air kepada pemilik rumah. Lalu beliau mengeluarkan batu Hajarul Hikmah, lalu ia masukkan ke dalam air di dalam wadah itu. Terus dia berdoa meminta petunjuk, meminta kesembuhan kepada Allah untuk menyembuhkan pasiennya. Batunya diambil, dimasukkan ke kantong, airnya diserahkan kepada istrinya yang sakit, sambil dibilang begini, nanti sore itu dibasuh pakai air ini, besok sembuh, pulang. Besoknya mereka berbondong-bondong ke kerajaan dengan membawa pisang, membawa buah-buahan hasil tani ke kerajaan sebagai tanda terima kasih karena penyakitnya telah sembuh. Berarti kesimpulannya bagaimana, Ahmad? Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, berarti batu Hajarul Hikmah memang betul-betul diciptakan oleh Allah buat menolong umatnya ya. Betul. Dengan keampuhannya, dengan mujizatnya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan, ya mohon izin ini Eyang, pantas saja itu Syekh Jalal kemarin juga mengatakan insya Allah dengan batu ini bisa apa yang kita hajati insya Allah bisa terkabul cepat kilat. Dia Cepat menyampaikan kilat gitu. seperti Wah, ini dari siapa? air masuk ya, monggo. Sebenarnya sih bukan cepat kilat ya, tetapi tergantung bagaimana yang sedang menderita penyakit, begitupun yang menyembuhkannya. Contohnya, kamu mau nyembuhin orang tapi hati kamu saja tidak yakin tidak akan sembuh. Itu kamu, apalagi mereka. Misalkan ini si A mau menyembuhkan anaknya atau suami yang sakit, tapi di hatinya Ada keraguan ya. batu mahal seperti ini jelek, apa bisa untuk nyembuhin? Tidak sembuh. Itu sama saja begini. Kadang-kadang orang-orang ini pada goblok, melihat bentuk fisiknya jelek, tidak yakin. Padahal ketika mereka pergi ke rumah sakit, dia disuntik, dia tahu apa tidak yang masuk ke tubuh kita itu apa. Nah kalau itu penyakit, apa tahu? Kenapa kalian bisa percaya begitu saja kepada mereka yang menyuntik? Kenapa? Karena dengan keyakinan. Keyakinan bahwa kalau disuntik akan sembuh. Siapa yang menyembuhkan suntiknya? Dokternya? Allah. Begitupun dengan batu Hajarul Hikmah.
Kalau mereka tidak yakin ya tidak sembuh. Jadi antara si penderita dan si penyembuh ini harus sama-sama yakin. Kalau masih ragu, tahan dulu. Tahan dulu. Insya Allah kalau kalian sudah yakin, lakukan dan insya Allah akan sembuh. Mungkin ada yang berkata seperti ini. Saya sudah yakin, tapi kok nggak sembuh? Yakinmu itu seperti apa? Coba berkaca dulu, introspeksi diri dulu. Terkadang ada hal-hal yang menghalangi manfaat, contohnya seperti ini. Sebagai contoh saja ini, Amin. Misalkan Amin ini punya dosa sama orang tua atau sama mertua lah. Terus si mertua atau si orang tua masih ingat perlakuan Amin atau ucapan Amin yang menyakiti hatinya. Amin yang tidak minta maaf, ya apalagi dia tidak akan memaafkan misalkan. Lalu si Amin ini walaupun sujud sampai keningnya hitam pun, kalau pahalanya mungkin diterima. Tetapi untuk melakukan hal itu bisa jadi penghambat. Karena masih ada hati yang kotor yang harus dibersihkan. Jadi seperti itu. Dulu ini kan si Yoga pernah dikasih oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebuah ruatan untuk meruat diri, untuk mandi. Agar apa? Agar ucapan-ucapan yang tidak disadari, yang tidak diingat, itu bisa lebur. Nah, itu masih ada tuh di rumahnya Yoga. Kalau mau beli, bukan minta. Jadi seperti itu. Ada lagi apa tidak? Insya Allah cukup ya. Kalau begitu, ya sudah. Ini belum pada kembali nih si Dobleh itu sama Caplang, si Trimok. Belum ya. Di mana mereka? Dari sore itu ada dia kabarin lewat WA ya. Iya betul ya. Itu dalam perjalanan ya. Ya karena ini misi ini sudah tercium oleh Raja Iblis di sebagian Gunung Pertapan ya. Jadi Mas Dobleh, Mas Saplang dan juga Bang Trimok ngabarin ke sini supaya kita harus lebih berhati-hati begitu ya. Nah. Karena sudah tercium. Memang itu sudah dari awal pasti akan terjadi. Jadi ibaratnya itu kalian ini memiliki banyak sekali saingan untuk mencapai tempat keberadaan batu Hajarul Hikmah. Ya tinggal bagaimana kalian menyikapinya, menghadapinya. Itu semua sebenarnya ya memang salah satu bentuk ujian untuk kalian, apakah berhasil melewatinya atau apakah akan menyerah atau akan bagaimana. Pada intinya apapun yang terjadi di sana nanti, itu semua adalah ujian dari Allah. Itu sudah dipersiapkan sebelum kalian lahir. Sudah dipersiapkan iblis ini di sana, iblis ini di sana untuk menghadang kalian, untuk mencegah kalian, untuk menghambat kalian. Itu adalah ujian. Tinggal bagaimana kalian menghadapinya. Anggap saja kita sedang berebut seorang wanita. Bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita menjalaninya, insya Allah sudah pasti dia akan memilih kalian. Tapi tinggal bagaimana kalian bisa sampai ke sana atau tidak. Jadi seperti itu. Ujian-ujian yang sudah kalian lewati itu hanya ujian-ujian sebagian kecil. Ujian-ujian yang besar nanti akan terjadi kepada kalian. Karena apa?
karena batu Hajarul Hikmah ini bukan batu yang dianggap sepele. Kalau kalian tidak ada ujian, berarti batu itu bukan batu yang luar biasa. Karena manfaatnya yang begitu besar, begitu banyak, sehingga ujiannya juga akan banyak. Jadi seperti itu, semakin banyak ujiannya, semakin banyak manfaatnya. Semakin kalian berdarah-darah, terluka, kehujanan, kepanasan, semakin luar biasa manfaatnya. Itu semua tergantung pada kalian yang sedang menjalani misi ini. Itu saja. Sudah, jangan nanya, capek. Oh iya. Sudah kalau begitu, pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Turun dulu. Ya, tadi saya juga mendengar Mas Amin, Mas Kisamet, apa yang telah disampaikan oleh Eyang Basuki. Ya mungkin tidak perlu ulangi lah ya. Cuman di sini saya mengambil satu kesimpulan tentang itu. Berarti ya cukup bahaya juga ya. Maksudnya kan tadi saya dengar bahwa digunakan untuk hal yang mungkin kurang baik saja bisa terwujud. Cuman tergantung, bukan tergantung, tapi ya dosanya kan urusan ditanggung yang menggunakan, kan begitu. Ya ini kan baru, hal-hal seperti ini saya katakan baru ini, karena biasanya kan yang sudah-sudah kalau digunakan untuk hal yang tidak baik itu tidak akan aktif. Untuk digunakan tidak baik itu tidak akan mungkin bisa. Tapi di sini malah bisa ya. Tapi dikasih tahu, walaupun tujuannya agar kita semua tahu dan tidak akan menggunakannya atau melakukan itu mungkin kan. Tapi kan sebenarnya cukup bahaya juga ini. Kan kita tidak tahu ya hati orang seperti apa. Kadang-kadang kan untuk memberikan batu tersebut kepada orang lain saja kadang-kadang kita benar-benar pilih-pilih, ini kok malah seperti ini ya. Tapi kan sudah dijawab ya, intinya dosanya kan urusan masing-masing. Jadi berarti kan ini untuk semua kalangan boleh begitu ya. Ya tapi sih saya yakin lah, misalkan contohnya untuk membunuh orang itu saya yakin tidak akan mungkin bisa lah ya. Mungkin yang di sini yang dimaksud oleh beliau ya mungkin kayak hal-hal yang bisa dikatakan baik tapi sebenarnya tidak baik. Contohnya ya kayak tadi kan untuk meluluhkan hati lawan jenis atau wanita yang tidak suka bisa menjadi suka, itu kan ya sebenarnya kurang baik ya. Karena kan ibaratnya memaksa orang yang tidak cinta menjadi cinta. Terus melengsarkan atasan itu juga kan sebenarnya tidak baik. Tapi kalau atasannya tidak baik atau gimana, jadi si pemilik ini mungkin tujuannya kalau saya bisa menjadi seperti itu, mungkin saya bisa bersikap adil ke bawahannya. Mungkin dengan niat seperti itu mungkin bisa boleh lah ya. Mungkin itu tidak berdosa lah ya, mungkin. Tapi intinya tujuannya baik sih, insya Allah tidak dosa lah ya. Tapi kalau teman-teman tujuannya tidak baik pun ya silahkan, dosanya ditanggung kalian semua masing-masing. Ya mungkin itu saja sih kalau dari saya pribadi. Dan tentunya ini ya saya akan menyusul Mas Dobleh, Mas Trimok dan Mas Caplang. Dan kita juga harus bersiap karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, intinya bismillah dan
saya meminta doa dari teman-teman semua ya, karena ini kebetulan di bulan Ramadan ya, alhamdulillah dari awal puasa sampai tadi ya saya baru bolong 1 kali, tidak berpuasa 1 kali, karena pada saat itu kan siang-siang sebelum saya meditasi ketemu makhluk jahat kan sampai berdarah-darah muntah, terus akhirnya pengen minum, akhirnya ya saya membatalkan puasa saya pada saat itu. Dan alhamdulillah ya, meskipun mereka sangat lelah dan capek, Bang Mandor atau Mas Amin, Islamet, Bawor, Mas Doblet, Caplang Tremok juga alhamdulillah semuanya berpuasa. Cuman saya tidak tahu ya di belakang kamera mereka berpuasa apa tidak. Tapi kalau saya insya Allah lah 1 kali saya tidak berpuasa sampai hari ini. Ya saya jujur saja ini, masa nggak puasa ngomong puasa ya dosa ya. Aduh, Karena udur itu. kadang-kadang kan ya kita berhadapan dengan makhluk yang benar-benar menguras energi sampai lari-lari misalkan. Ya mungkin seperti itu saja sih. Ya sudah, mungkin ditutup saja dulu. Nanti kita tidak lama lagi mungkin akan menyusul mereka.